Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, abang minta dulu satu perwakilan untuk bawa doa. Oke, dah. Ini doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran. Oke ya, terima kasih Pak. Oke, sekarang Bapak minta satu orang untuk memimpin membawakan lagu nasional. Oke, ya, oke, semuanya diharapkan berdiri. Ya, ya. Tunggu ya, dengar ya, dari Maria dulu. Nanti Maria bilang satu dua, baru semuanya serentak sama-sama, bisa? Oke, yuk, 1, 2, 3, ya. Ya. Lagi, bentar ya. Kamu gini, 1, 2, oke, baru 1, 2, 3, baru semuanya serentak aja, bisa? Dimulai dari awal, oke? Ya, yuk, mulai. Harmonic system. Oh ya, ini berapa orang yang datang? Kita semuanya 27 ya. Coba kakak hitung dari sini 1. 25, berarti berapa orang yang datang? Oke. Berapa orang yang mas belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Berapa orang yang tak sarapan di rumah? Gak sempat. Kenapa gak sempat? Kalian bangun jam berapa rupanya pagi-pagi? Bangun jam 6, jam setengah 7, jam 7. Kalian masuk sekolah jam berapa? Berarti tiap hari lah kalian kena hukum ya. Bangun aja jam 7, dari rumah ke sini berapa menit? Kita tuh kalau bangun pagi-pagi biasain harus sarapan. Kalian tidur jam berapa? Kenapa tidurnya jam 10, jam 11? Berdoa, kamu berdoa 1 jam saja. Ya, dikurang-kurang ya, boleh kalian main game, tapi
8 jam. Jadi mulai besok, mulai hari ini lah, biasain tidur jam 10, bangunnya jam 6. Oke? Kenapa nggak bisa? Kalau nggak bisa coba baca buku cerita. Atau minta didongengin. Ya? Oke, baik. Nah, kan tadi kan kita lihat kan siapa tadi coba yang nggak sarapan angkat tangan? Pada kalian kelihatan kan yang nggak sarapan ini badannya lemas-lemas, ya kan? Karena nggak ada asupan energi, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diolah tubuh, jadi tubuhnya nggak semangat, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi harmoni dalam ekosistem. Harmoni dalam ekosistem itu apa? Ada yang tahu apa itu harmoni dalam ekosistem? Kalau ekosistem tahu? Siapa yang tahu itu ekosistem? Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ya, ekosistem itu adalah sekumpulan organisme di suatu wilayah yang biasanya saling berinteraksi atau makan-makan. Nah, itu dia pengertian dari ekosistem. Kalian pernah nggak lihat singa makan rusa? Pernah? Nggak pernah? Siapa yang pernah lihat? Lihat di mana? Nggak apa-apa, memang di TV kan. Nggak mungkin kan tiba-tiba di depan rumah kalian ada singa makan rusa. Emang kalian mau di depan rumah kalian ada singa? Nanti kalian lagi makan singanya. Oke? Nah, jadi hari ini atau Bapak mau membawakan materi ini supaya kalian dapat menjelaskan nantinya apa itu pengertian dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai atau decomposer. Kalian juga dapat memberikan contoh mengenai rantai makanan yang ada di sawah dan rantai makanan yang ada di hutan. Oke? Nah, di sini nanti Abang akan menjelaskan menggunakan ini dia namanya media diorama. Media apa? Diorama. Abang ini kenapa? Kamu kenapa? Sakit? Jadi kenapa kamu itu? Kamu kerja malam? Hah? Jadi kamu itu jam berapa semalam? Jam 11? 9 kamu jam 9 ngantuk. Bangun jam berapa kamu? Sekalian dikeluarkan buku catatannya. Nah, catatan di kelas. Bantu Abang nyusun hewan-hewannya di depan. Satu orang aja. Nanti dihancurin mainannya bukan? Ayo, satu orang. Kamu? Ini apa saja? Oke. Kamu datang sampai sini ya. Oke. Nanti kamu lihat. Kalian lihat di sini ada apa nggak ini? Apa? Ini namanya apa?
sebagai produsen karena bisa tuh kalau bisa nanti nggak tahu. Oke. Oh, atau kakak dulu lah, kakak nanti pas udah selesai kakak nanti ya. Kakak biar ternyata dulu. Oke dah. Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Siapa yang tahu bagaimana cara membuat makanannya? Dengan cara apa? Apa? Ikan disiram. Caranya adalah fotosintesis. Jadi dengan mengandalkan protein dari tanah, kemudian ada air, karbon dioksida dan cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Tumbuhan memasak makanannya melalui daun. Oke? Nah, itu dia mengapa dikatakan sebagai produsen. Karena dia memproduksi makanannya sendiri, dia membuat makanannya sendiri. Oke? Kemudian ada yang namanya konsumen kedua. Oke, ada yang tahu ini hewan apa? Nah, ini namanya zebra. Nah, zebra ini berperan sebagai konsumen kedua. Kenapa dia berperan sebagai konsumen kedua? Ya, tuh, ada lagi? Ada lagi? Oke. Jadi zebra dikatakan sebagai ini salah, bukan konsumen kedua, konsumen pertama. Oke, dia dikatakan sebagai konsumen pertama karena zebra memakan buah. Ya. Zebra ini sifatnya apa? Herbivora atau karnivora? Ya, itu dia poin pertamanya. Biasanya konsumen pertama itu adalah hewan yang masuk ke dalam kategori herbivora. Oke, coba dicatat yang bawahnya. Konsumen pertama diduduki oleh hewan herbivora. Abang kenapa nggak catat? Buku yang lain? Herbivora. Contohnya apa contoh hewan herbivora? Sapi, kelinci, rusa, ular. Ular makan tumbuhan. Ular atau ular? Ular. Ya. Sapi, kelinci, belalang, rusa. Kira, ya. Sekarang perhatikan. Ini gambar apa? Nah, oke. Harimau sama singa itu beda ya. Kalau singa dia rambutnya lebih lebat. Kalau harimau dia nggak ada rambut biasanya di bagian kepala. Oke, nah, singa ini biasanya berperan sebagai konsumen puncak atau predator.
Dia adalah, kenapa dia dikatakan predator? Karena dia biasanya tugasnya memangsa, tetapi tidak dimangsa. Oke, dia memakan hewan lain, tetapi dia tidak akan dimakan sama hewan yang lain. Ada yang mau makan singa? Rusa bisa makan singa? Nah, oke, jadi catat. Predator adalah atau konsumen predator atau konsumen puncak. Predator atau konsumen puncak adalah konsumen puncak adalah hewan yang memakan hewan lain, tetapi tidak dimakan. Predator biasanya mati karena usia yang menua. Ya. Masuk. Oke. Ini namanya jamur. Jamur ini tahu perannya sebagai apa? Sebagai pengurai. Kenapa dia dikatakan sebagai pengurai? Siapa yang tahu kenapa dia dikatakan sebagai pengurai? Oke. Kenapa ya? Jamur dikatakan sebagai pengurai karena jamur ini biasanya menguraikan sisa-sisa kayak daun mati atau hewan yang mati, itu daging-dagingnya diuraikan kemudian menjadi protein bagi tanah. Nah, itu dia mengapa disebut pengurai, karena memang tugas dia menguraikan sisa-sisa makanan untuk jadi protein. Makanya tanah itu memiliki protein, tetapi proteinnya bagi tumbuhan, bukan bagi hewan atau manusia. Ada sih yang menamakan tanah, ya kan? Karena proteinnya nggak akan berguna untuk kita. Protein tanah itu biasanya berguna untuk tumbuhan. Oke, jadi ditulis pengurai adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Yang mati menjadi protein dalam tanah. Protein di dalam tanah. Di dalam tanah. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, tadi kakak yang maju tadi. Udah siap, Kak? Coba sekarang
rantai makanan sesuai dengan apa yang tadi Abang jelaskan, mulai dari produsen, konsumen satu, sampai ke predator. Ya dari sini. Sudah? Ya. Oke, coba perhatikan, benar nggak yang dibuat temannya? Yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada zebra, yang ketiga ada singa, benar? Nah, oke, tepuk tangan dulu. Sudah benar ya? Oke, duduk. Oke, nah, jadi, oke, ini dia namanya rantai makanan. Nah, sekarang saya tanya, apa itu pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siapa yang tahu tentang rantai makanan? Mana beda lagi dari makanan. Ini pengertian dari rantai makanan. Siapa yang tahu? Lu ada yang tahu? Oke, dengarkan ya. Rantai makanan adalah ya, suatu ekosistem yang terdapat peristiwa dimakan oleh organisme atau makhluk hidup. Organisme atau makhluk hidup sebagai bentuk transformasi energi dari satu organisme atau organisme lain. Dari satu organisme atau organisme lain. Organisme lain. Ya. Nah, kenapa dia dibilang transformasi energi? Karena dari tumbuhan dimakan sama zebra itu jadi energi nggak buat zebra? Jadi energi, ya kan? Nah, zebra dimakan sama singa, jadi dia zebra ini transfer energi ke singa. Jadi energi nggak buat singa? Oke, bayangkan kalau misalnya zebra ini nggak ada, cuma ada tumbuhan sama singa, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Sama tumbuhan, apa yang akan terjadi sama tumbuhan? Kalau nggak ada zebra, senang. Oke, kalau nggak ada konsumen satu, otomatis produsen akan memproduksi terlalu banyak karena nggak ada yang memangsa. Jadi penuh semak belukar, ya kan? Jadi penuh tumbuh-tumbuhan lah satu dunia ini. Apa yang terjadi sama singa? Singa itu jadi bola, enggak kan?
singanya akan mati karena dia tidak ada lagi makanannya. Otomatis singa akan punah. Nah, ini tadi adalah salah satu contoh rantai makanan di dalam hutan. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar di depan untuk mengenai rantai makanan di kawasan sawah. Siapa yang mau coba menyusun rantai makanan di ekosistem sawah? Ada yang mau coba? Bapak mau coba aja? Hah? Kamu mau? Siapa yang mau coba? Hah? Kenapa harus 2 orang? 1 orang aja nggak apa-apa. Ayo cepat. Hah? Kalau salah nggak apa-apa. Kalau kamu tetap salah di situ. Ayo cepat, siapa yang mau coba? Ayo Pak. Coba. Ya, kamu lah buat kamu letak. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan. Oke, ini dibuat siapa Azam ya? Oke, ini dibuat si Azam. Dengarkan ya. Dia buat yang pertama ada tumbuhan. Yang kedua ada cacing tanah. Yang ketiga ular. Yang keempat kata. Yang kelima ular. Yang keenam baru ular. Betul atau salah? Siapa yang bilang betul angkat tangan? Siapa yang benar? Gak apa-apa, angkat tangan. Siapa yang bilang benar? Cuma 2 orang yang bilang benar. Cuma 2 orang yang bilang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 13 orang yang bilang benar ya. Berarti sisanya yang nggak benar. Oke, jawabannya adalah salah. Oke, kita lihat ya. Tumbuhan itu perannya sebagai apa? Produsen. Oke, udah pas ya. Dia di posisi pertama. Cacing tanah perannya sebagai apa? Konsumen. Nah, itu dia kamu. Contoh nggak dia kalau jadi tempat yang kedua? Enggak kan? Di antara ular, kata. Ini ya. Di antara ular sama kata, siapa yang cocok jadi konsumen pertama? Ular. Nah, setelah ular diisi sama kata. Nah, setelah kata diisi sama baru ular dimakan sama
Kira, kalau kita mati siapa yang menguraikan? Kaki kanan. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi tadi dia adalah prosedur rantai makanan. Rantai makanan ada apa aja? Apa aja? Set. Hah? Nah, coba satu orang angkat tangan yang tahu apa aja isinya, komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Gak apa-apa, angkat tangan ya coba. Ada siapa yang tahu? Sesuai dengan apa yang abang jelaskan tadi, ada apa aja? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, apa aja? Oke, produsen, konsumen, dekomposer. Tapi kalau dia secara secara panjangnya ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan ada pemurah. Ya, tapi memang semua bergantung kepada apa isi dari ekosistem itu. Ada makhluk apa aja di dalam, ya kan? Contohnya kayak tadi ada tumbuhan, zebra sama singa. Terus ada jamur, cuma ada 4. Berarti yang mana itu? Tumbuhan sebagai zebra sebagai singa sebagai predator. Terus jamur sebagai mulai. Sekarang perhatikan ke depan, coba diperhatikan lagi. Ya. Sekarang kalau abang lihat di sini ada tumbuhan. Coba dicatat di bukunya, ada tumbuhan. Ya. Tumbuhan. Kemudian ada zebra. Tumbuhan, zebra. Ada rusa. Tumbuhan, zebra, rusa. Terus ada kerbau. Ada beruang. Baru ada singa. Nah, kemudian ada jamur. Ada berapa semuanya di dalam? Ada berapa makhluk itu di dalam? Ada 7. Oke, kita lihat ya. Tumbuhan perannya sebagai apa? Produsen. Kalau zebra perannya sebagai apa? Konsumen 1. Dan kemudian kerbau? Enggak lah. Kerbau kita lihat dari konsumen 3 sampai 1. Kalau rusa? Nah, dia tetap bukan 3 1 karena rusa kita makan tumbuhan. Kalau beruang? Singa? Baru ada Nah, kalau perhatikan ya. Kalau misalnya di sini, nah, di sini zebranya punah. Sisa cuma kerbau sama rusa. Tumbuhannya bakal berkembang besar atau enggak? Tetap kan? Karena apa? Tumbuh. Oke, masih ada hewan apa tadi yang makan tumbuhan selain zebra? Kalau habis semuanya ya mati lah semuanya, nggak ada lagi yang makan. Kalau misalnya beruangnya mati, punah. Udah? Kira-kira apa yang terjadi
singa. Beruangnya mati. Punah. Beruang tadi konsumen? Oke. Kalau beruangnya mati, kira-kira apa yang terjadi sama singa sebagai predator? Hah? Kekurangan makanan. Siapa yang jawab kekurangan makanan angkat tangan? Apa yang terjadi sama singa? Hah? Kenapa tetap? Ya, karena singa masih bisa makan bukan singa makan lu. Oke, itulah dia namanya jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan, kalau satu peran punah, masih ada peran lain. Oke, sekarang kalian ada bukunya. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan, sekumpulan rantai makanan dalam satu ekosistem. Satu rantai makanan dalam satu ekosistem. Dan jika satu peran habis, dapat digantikan oleh yang lain. Oke, nah itu dia tadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Pas semuanya sudah ngerti semuanya? Oke, nah sekarang ini kita 25 ya. Oke. Apa mau kita berkelompok ya? 25 berarti ya. Enggak, sebentar ya. Nah, abang cuma buat 4 kelompok. Oke, satu kelompok nanti ada yang 5 orang. Oke. Satu dua barisan ini coba dulu dibagi dua dia. Buat kelompok 1, kelompok 2. Buat susun mejanya. Nah, kelompok yang ini juga sama. Buat satu kelompok di depan, satu kelompok di belakang. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, ini buat di depan susun mejanya. Yang ini susun mejanya di belakang.
tak susah. Nah, siapa tadi menang? Yang menang kamu kelompok dia. Kamu mana kamu kelompok? Dah, biar kamu. Betul. Kamu menang, kamu dapat kelompok dia. Kamu kalah. Kalau kamu kalah, kamu jangan boleh. Mana tadi yang abang bilang 2 orang tadi? Kamu 1 sama mana kamu tadi? Ini 2, itu 3, ini 4. Dah, ayo kamu 1, 2. Ingat kawannya masing-masing ya. Coba kelompok 1 maju kelompok 1. Yang 1. Dapat sudah. Dah. Yuk 1 maju. 2, 3, 4, 1 maju Pak. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Udah berapa orang? Buat jadinya di atas, biar tahu nanti kerja semua. Kamu 1. Jangan yang kedua apa 2. Udah? Tadi udah sampai mana tadi 4 ya? Jadi 1, aku jadi 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, yang kelompok 1 pindah ke sini, yang kelompok 2 ke sini, kelompok 3, kelompok 4. Tadi abang kasih soal, masing-masing kelompok tulis namanya. Nah, ikuti nanti petunjuknya. Nanti kalian ada menggunting. Dan habis digunting, nanti ditempel di gambar ini. Nah, baru nanti dijawab pertanyaannya. Jadi kalian bagi-bagi tugas ya. Ada yang menggunting, ada yang dijawab. Suaranya, dan itu masing-masing kelompok. Oke, kalian yang mengatur jangan berisik. Oke, jangan sampai kalian membocorkan rahasia kelompok lain. Nah, jadi masing-masing aja. Dengarkan ya, untuk jawab pertanyaannya, itu kalau misalnya nanti nggak kuat jawab di situ, kalian jawabnya di kertas jawaban aja. Nah, 1 kelompok 1 jawaban aja, nggak usah masing-masing menulis untuk yang bagian pertanyaan. Bisa? Oke, abang kasih waktunya 20 menit ya. Untuk materinya tulis saja di situ harmoni dalam ekosistem ya. Waktunya. Oke dah. Waktunya 20 menit. Udah. Ini sekarang 9.20 sampai 9.40. Udah. Jadi waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Kalian tulis materi harmoni dalam ekosistem. Mata pelajarannya pas. Itu soal itu aja.
Oke, kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2 udah? Kelompok 3? 4? Oke, kelompok 1 disimpan dulu jawabannya. Awas bisa pakai kawannya ya. Kali ini kita presentasikan di depan. Oke? Sama apa, konsumen isi sama apa, ya? Kalau nanti dinilai, kalau betul nanti jawab konten, kalau salah, udah salah lah. Kalau salah nanti diperbaiki ya, kalau salah nanti diperbaiki, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 juga kayak gitu, udah? Selesai nanti kelompok 1 misalnya ya, kelompok 1 presentasi, ya. Baru nanti dia jawab soal nomor 1, kelompok 2 jawab soal nomor 2, kelompok 3 jawab soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor 4. Oke, bisa? Bisa? Oke, yuk. Kelompok 1 silakan ke depan presentasikan. Yang lain kita nyimak ya. Kelompok 1 bener nggak yang dibuatnya? Karena tadi mereka cepat selesainya. Ayo, semua. Perkenalan ya, kalian ada kelompok berapa? Nah, itu kalian mau rantai makanan apa? Di ekosistem apa? Jelaskan lah produsennya apa? Hah? Terus? Tunjukkan sama kawan-kawan. Terus? Ya, terus? Terus? Ya, habis itu? Betul apa nggak yang di kelompok 1? Produsennya ada Juliman. Baru konsumen 1-nya ada Ulala. Konsumen 2 ada Kata. Konsumen 3 Ula. Baru ada Predator. Baru ada Pengurai. Betul atau enggak? Betul, oke. Kelompok nomor 1 jawab soal nomor 1. Apa pertanyaan nomor 1? Oke ya. Kelompok 1 membuat rantai makanan yang ada di sawah. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2. Oke.
presentasikan hasil diskusi kami. Oke ya, yang pertama Pak. Sebagai Oke, dengar ya. Kelompok 3 ada Padi sebagai apa? Belalang sebagai kata kosmetika. Baru ada jamur. Bulan sebagai terus bulan sebagai baru lagi jamur. Oke, betul atau enggak? Oke, 3 jawabannya presentasikan hasil oke, yuk jelaskan. Kalian buat makanan apa itu? Tawa. Terus apa aja di dalamnya komponennya? Oke, betul atau enggak? Oke, jawab soal nomor 4. Nomor 4, baca soal nomor 4 baru jawab. Apa yang menjadi komponen populasi kosmetika kedua ya? Ini kan ada nih soalnya. Apa yang terjadi pada populasi konsumen tingkat 2 jika populasi tingkat 1 menurun? Siapa yang tahu jawabannya? Kelompok 1 tahu? Apa jawabannya kelompok 1? Oke, populasi tingkat 2 menurun. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tidak apa-apa. Oke, ya, sekarang dulu. Oke, dah. Pertanyaan yang terakhir, ini yang membacakan. Nanti kalian angkat tangan ya, kelompok mana yang tahu. Oke? Dengar.
Belajar mengenai materi harmonika ekosistem, ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, rantai makanan dia peristiwa makan, ada produsen, ada konsumen, ada pemurai. Jaring-jaring makanan juga sama, cuman dari makanan itu lebih banyak lagi makhluk hidupnya. Contohnya konsumen satunya bisa ada 2 atau 3, konsumen 2-nya juga begitu. Oke, nah jadi kelebihan dari jaring-jaring makanan adalah ketika ada salah satu organisme yang punah, dia masih bisa reedukasi atau masih bisa berpindah ke makhluk hidup yang lain. Oke? Udah ada pertanyaan sejauh ini? Oke, ada. Kalau gitu, mari kita berdoa untuk liputan dari kita hari ini. Yuk, apa? Ya. Kita membaca. Oke, terima kasih ya Pak ucapkan untuk partisipasi kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Abang ajarkan dapat dipahami oleh adik-adik. Abang ucapkan terima kasih, selamat